Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami setiap saat. Sehingga kami pada saat ini dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami, bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh karakter dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Mulligan, kesempatan kedua. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang pernah atau punya hobi bermain golf, pastilah sangat mengenal istilah di dalam dunia golf yang disebut mulligan. Istilah ini dipakai untuk sebuah kondisi di mana si pemain golf mendapatkan kesempatan kedua untuk memukul kembali bola golf dikarenakan pukulan yang pertama gagal oleh karena kurang konsentrasi atau hanya karena salah pukul. Istilah ini juga dikenal di berbagai jenis olahraga lainnya. Namun, paling sering digunakan dalam permainan golf. Tidak jelas dari mana asal-usul kata mulligan dan sejarahnya. Namun semuanya merujuk kepada seorang pemain golf Kanada bernama David Mulligan yang aktif bermain pada tahun 1920. Saudara yang terkasih, ada cerita tentang asal-usul penamaan istilah mulligan. Pada suatu hari, David Mulligan melakukan pukulan awal ketika sedang bermain golf. Namun pukulan itu melenceng jauh dari sasaran. Kemudian dia mengulang kembali pukulan awalnya. Dia menjulukinya sebagai pukulan koreksi, pembenaran. Namun teman-temannya pada waktu itu bersikeras menamai pukulan itu sesuai namanya, yaitu mulligan. Saudara yang terkasih, bagaimanapun sejarahnya, namun mulligan berarti kesempatan kedua yang diberikan kepada pemain golf yang salah melakukan pukulan awal. Hal ini bisa terjadi pada siapapun yang kurang fokus ketika hendak memulai permainan golf. Saudara yang terkasih, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kepada kita 1, 2, atau bahkan 3 kali kesempatan saja. Keselamatan yang diberikannya kepada kita adalah anugerah yang begitu indah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berbuat dosa, kita dapat datang kepadanya dan meminta pengampunan atas dosa kita. Karena Tuhan selalu bersedia menantikan kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik yang sesuai dengan kehendak-Nya.
Namun demikian bukan berarti kita harus terus-menerus berbuat dosa, kemudian berdoa meminta pengampunan, berdosa lagi, meminta pengampunan lagi, dan seterusnya. Tentu hal ini tidaklah benar. Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan berkali-kali supaya pada akhirnya kita mampu benar-benar bertobat dan berubah. Setelah kita berbuat dosa, mintalah pengampunan dan jangan melakukan lagi dosa tersebut. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang berbuat zina. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk menghargai, yaitu menghargai anugerah Allah yang telah menebus dosa kita dan mengampuni kita. Jangan sia-siakan anugerah pengampunannya. Mari kita hargai kasih karunia Tuhan Yesus dan teruslah ingat anugerahnya dan berhentilah berbuat dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Terima kasih juga atas kesempatan bertobat yang Kau berikan pada kami. Bantulah kami agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga kami benar-benar dapat lepas dari kuasa dosa. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan dan permasalahan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dalam setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.